Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersaat teduh. Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta dan dalam rangka penutupan bulan pelayanan dan kesaksian GPB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada saat ini dilayani oleh Pendeta Hendrik L. Tiwo. Dalam ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema bulan Pelkes adalah bulan keajaiban. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan adik-adik dapat mengikuti atau menyesuaikan ajakan berdiri atau duduk dalam tata ibadah ini sesuai dengan keadaan. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemercik air dan syahdunya senja membuat tajuk hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi. Sungai yang menjadi jernih. Bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya cipta Allah yang maha agung. Dosa dan
Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Umat Tuhan, dengarkanlah nas pembimbing Mazmur 136 ayatnya yang pertama. Menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptaan-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptaan-Mu. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri
karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan tetapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, sering kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan. Inilah doa kami. Dengarkanlah ya Tuhan seruan kami. Amin. Umat Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita praktek dalam kehidupan kita hari lepas hari, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan layakkan kami semua, hamba-Mu yang melayani firman, umat dan jemaat-Mu yang duduk di sekitar firman Tuhan. Sehingga firman-Mu itu boleh kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu bersabdalah ya Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut dan mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal 136. Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26 yang kita akan baca secara gilir ganti. Yang oleh Lembaga Alkitab diberi judul Kasih Setia Allah kepada Orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk segala-galanya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Sihon raja orang Amori bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudari, serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pasti kita semua ingat lagu dalam Kidung Jemaat yang kira-kira begini bunyinya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nyanyi ini sederhana, namun syairnya untuk menyatakan bagi kita bahwa kasih setia Tuhan begitu baik untuk umatnya dimanapun berada. Dan kasih setia Tuhan dalam kebaikannya itu selalu kita alami. Oleh karena itu patutlah kita selalu mengucap syukur. Kita selalu mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan. Hal ini juga dialami oleh umat Israel ketika mereka juga menyanyikan Mazmur yang kita baca tadi. Ketika mereka melayani, beribadah di bait Allah, mereka secara silih ganti, antiponis antara imam atau pelayan dengan umat. Ketika pelayan mengungkapkan peristiwa yang terjadi, disambut dengan penuh syukur dan sukacita oleh umat.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, di mana mereka mengalami pertolongan Tuhan bahkan sejak penciptaan, sejak mereka berada dalam penindasan di Mesir dan mereka keluar dari Mesir, Eksodus menuju ke tanah perjanjian. Dalam perjalanan Eksodus itu mereka juga menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, hambatan bangsa-bangsa, hambatan secara alamiah, bangsa-bangsa sekitar, hambatan secara di dalam sendiri umat itu. Tetapi toh mereka masuk ke tanah perjanjian. Dalam tanah perjanjian itu mereka juga mengalami kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Tetapi ternyata ketika mereka sudah lama di tanah perjanjian, mereka mulai tergoda. Mereka mulai selingkuh untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Mereka menyembah, akhirnya mereka ditinggalkan. Tuhan seakan-akan meninggalkan mereka. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi dalam kasih setianya, karena umat itu sendiri yang meninggalkan Tuhan Allah mereka, sehingga mereka dibiarkan. Hanya mereka mengalami kesulitan hidup, bahkan hidup dan penghidupannya sampai ke titik nadir, ke titik nol. Namun kita bersyukur terungkap dulu dalam Mazmur tadi bahwa ketika mereka sadar, mereka bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan Allah dan meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala, mereka kembali memperoleh kasih setia Tuhan. Jati diri mereka diangkat kembali. Identitas mereka sebagai umat pilihan, umat Allah diangkat kembali. Makanya mereka selalu mengucap syukur melalui nyanyian tadi. Nah, dari cerita Mazmur tadi, kita boleh melihat bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup dan penghidupan kita, dalam diri kita. Sejak kita diciptakan, diproses dalam penciptaan, dalam kehidupan perjalanan hidup kita sampai saat ini, bahkan kita akan menuju kepada ciptaan yang baru. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tinggal dari kita, apa kita tetap memelihara kasih setia Tuhan itu, atau mungkin kita mengingkarinya, atau kita meninggalkannya, sebagaimana pernah terjadi oleh umat Israel. Tapi puji Tuhan kalau kita tetap berada dalam pengakuan kita bahwa sesungguhnya iman percaya kita, kasih setia Tuhan itu nampak terwujud di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan ungkapan nyanyian syukur Mazmur itu, inilah yang membangun kita, memotivasi kita semua untuk berpikir secara positif, untuk bertindak dengan baik, hati-hati, untuk melakukan segala sesuatu dalam perhitungan yang baik, agar supaya kita tidak jatuh dan tidak meninggalkan kasih setia Tuhan. Kalau saat ini, dimanapun kita berada, kita sedang menghadapi terus ancaman COVID-19 dan dampaknya. Kita tidak tahu kapan berakhir. Namun dalam kondisi seperti itu, patutlah kita juga bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena banyak upaya dan usaha yang dilakukan atas berkat Tuhan, banyak mereka yang terpapar COVID-19, mereka boleh pulih, sembuh kembali. Mungkin mereka yang tidak bekerja lagi, mereka bisa bekerja kembali dengan membuka berbagai macam peluang-peluang yang Tuhan berikan dan berbagai macam hikmat yang Tuhan berikan bagi mereka untuk mencari terobosan-terobosan yang baru untuk menghidupi kehidupan mereka secara ekonomi. Jadi bersyukurlah, banyak hal bisa Tuhan lakukan sekalipun dalam kondisi seperti ini. Ada ungkapan, blessings in disguise. Ada kalanya di balik musibah, di
di balik kecelakaan itu ada kebaikan, ada anugerah, ada berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kita harus mengucap syukur juga pada bulan Juni ini. Kita akan mengakhiri bulan Pelkes GPIB. Bulan yang penuh keajaiban dari Tuhan. Bahwa gereja-gereja khususnya GPIB tidak terpaku saja untuk dirinya sendiri di kota-kota, tetapi dia terbuka untuk melihat juga saudara-saudari kita yang ada di pos-pos, yang ada di pedalaman, yang ada di pelosok, dan semua para hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang ada di sana. Walaupun juga kita tahu bersama kita menghadapi banyak rintangan, banyak tantangan, baik internal dan eksternal. Seringkali yang lebih sulit kita tangani, tantangan internal. Karena itu biarlah kita selalu mohon kepada Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Nya untuk tetap hadir, selalu menolong gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya di GPIB, untuk selalu melayani, bersaksi baik di kota-kota sampai ke desa-desa, sampai ke pedalaman Nusantara, sehingga kita juga boleh melihat bahwa sesungguhnya memang kasih setia Tuhan yang telah Tuhan ungkapkan dalam Yesus Kristus itu tidak pernah berkesudahan. Karena itu, bersyukurlah kepada Allah semesta langit bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 26. Amin. Tuhan, marilah berdiri untuk bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu mengaku iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut kita bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, marilah kita naikkan syafaat kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik dan agung, Kepala Gereja, terpujilah Engkau, dan kami ungkapkan syukur terima kasih boleh kembali beribadah bersama walaupun di rumah masing-masing pada hari Minggu ini. Karena itu inilah kami semua berdoa bagi semua gereja Tuhan dimanapun berada, baik di kota, di daerah, desa, termasuk daerah pedalaman dan pos-pos Pelkes khususnya GPIB. Berkati semua umat dan jemaat-Mu di dalam pelayanan dan kesaksian yang dilakukan di kota maupun di desa-desa. Dan berkati semua hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang melayani, dan semua presbiter, penatua, diakon, semua unit misioner. Tuhan tolong beri hikmat
untuk dengan penuh syukur sukacita boleh melayani, oleh karena Tuhan baik, karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Kami juga berdoa khususnya bagi umat jemaatmu di GPIB Eklesia Jakarta, berkati seluruh warga jemaatmu dari sektor 1 sampai dengan sektor 6, baik yang usia-usia lanjut, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, para teruna remaja, anak-anak tanggung, anak kecil dan balita. Tolong mereka semua ya Bapa, sertai mereka terus dalam semua aktivitas mereka, baik di rumah masing-masing khususnya maupun dalam kegiatan di luar rumah. Karena itu ya Bapa, berkati juga umatmu yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh, dirawat khususnya di rumah masing-masing. Tuhan tetap beri kekuatan pengharapan bagi mereka untuk selalu berharap hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Memberkati juga masyarakat bangsa dan negara, pemerintah kami ketika kami bersama juga berada dalam ancaman dan dampak dari COVID-19. Segala upaya usaha yang dilakukan oleh pemerintah di pusat, di daerah, di desa, biarlah Engkau memberkati, beri hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah bangsa dan negara kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, dan juga camat, dan juga kepala desa, lurah, kepala dusun, bahkan ke RW RT, sehingga boleh berjalan bersama di dalam menangani baik dampak COVID-19 ini. Berkati para medis, dokter, juru rawat, tim medis, dan juga tim relawan yang selalu juga mempersembahkan hidup dan penghidupannya untuk menolong, membantu, dan merawat mereka yang terpapar sakit penyakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di klinik-klinik ataupun juga ada di tempat-tempat isolasi. Karena itu ya Bapa di sorga, semua upaya usaha lakukan Engkau berkati, khususnya para pasien yang terpapar COVID-19 maupun yang masih gejala. Tuhan tolong mereka untuk juga keluar dari penderitaan. Biarlah mereka selalu berharap dalam doa, dan juga biarlah Tuhan berikan semangat untuk mereka pulih seperti sedia kala. Berkati semua obat-obat, vitamin, makanan, minuman yang mereka konsumsi, sehingga meringankan beban, menjadi penawar ya Bapa di sorga. Dan saat ini juga Bapa di sorga, kami berdoa bagi semua orang yang juga berada dalam kesulitan hidup, dalam penderitaan, dalam tekanan-tekanan ekonomi atau sosial. Tolong mereka ya Bapa dalam usaha dan upaya yang mereka lakukan, Kau berkati. Cukupkanlah kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga Bapa di sorga, biarlah mereka juga dibukakan kemungkinan-kemungkinan untuk mendapat peluang-peluang baru dalam tugas pekerjaan. Sekalipun dalam kesulitan, sebagai orang percaya, kami selalu bersyukur bahwa di balik semua ini Tuhan tidak meninggalkan dan membiarkan kami, bahwa Tuhan akan dengan kasih setiamu akan menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami. Kami serahkan juga ya Bapa di sorga bagi semua umatmu yang mungkin dalam duka cita, Tuhan berikan penghiburan sejati dalam kehidupan mereka, beriman kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan inilah kami semua ya Bapa, Engkau tahu harapan pergumulan kami masing-masing. Kami pertaruhkan di bawah kehendak-Mu semua harapan rencana kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam semua harapan dan pergumulan kami. Dan inilah doa syukur harapan permohonan kami. Ampunilah dosa, kesalahan dan kekurangan kealpaan kami ya Tuhan Yesus. Ketidaklayakan kami baik dalam pikiran kami, dalam perasaan kami, dalam perkataan dan perbuatan kami, atau mungkin juga yang menyakiti sesama. Tuhan, ampuni kami semua. Dan inilah doa kami, Engkau dengar kiranya ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarkanlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui transferban atau dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan waktu-waktu tertentu, atau melalui QR code yang akan ditampilkan di layar. Tuhan memberkati persembahan kita. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, dan Kau terima itulah yang Kau beri. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Umat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini, dan ibadah kita tetap berlangsung terus dalam kehidupan kita masing-masing dimanapun kita berada. Karena itu kembalilah dalam keseharianmu dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Umat Tuhan, angkatlah hatimu, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Selamat Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.